Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, riding pagi bareng si Zex. Ini jam berapa ini? Jam 6.30an ya guys. Dingin banget udaranya. Mendung juga sih kelihatannya ya. Untungnya nggak hujan sih. Malamnya sedikit hujan, cuman jalanan kayaknya udah kering nih. Gue udah kebelet pengen riding aja. Habis sudah lama banget nggak riding gitu kan bareng si Zex gitu. Ya seperti biasa guys, sambil riding bareng si Zex, sambil bahas-bahas tentang motor ya. Nah gue tuh waktu itu pernah ada yang komen di video gue mengenai konsumsi bensin ya. Konsumsi bensin dari ZX25R. Mungkin ada yang penasaran kali ya. Berapa sih konsumsi bensin dari ZX25R ya? Gue sendiri juga nggak bisa jawab akurat sih. Gue malah bikin video tentang isi BBM lah atau gimana lah. Ya, tapi gue akan coba mau ngasih tahu berapa sih konsumsi BBM dari si ZX25R. Nah, kalau kita lihat dari MID nih, gue juga belum lihat banget sih ya. Coba kita cek dari MID-nya, intake air. Nah, di situ gue average-nya 11,7 km per liter. Ya, jadi gue dapat 11,7 per liter. Tapi ada tapinya guys. Jadi sebenarnya itu menurut gue sih nggak akurat ya. Kenapa gue bilang nggak akurat? Ya karena ini motor peruntukannya bukan dibawa riding terus gitu kan. Dan gue riding cuma 1 minggu doang lah gitu ibaratnya. Jadi bukan daily lah gitu ibaratnya. Nah jadi makanya fuel consumption-nya pun juga nggak begitu akurat. Ibaratnya gue lebih sering manasin motor ini sih gitu ketimbang lo bawa jalan. Jadinya ya konsumsi bensinnya ya ya lumayan boros. 11,7 untuk 250 cc itu aduh nggak banget sih. Naik tuh 11,8 kalau gue bawanya nyantai. Itu guys, naik jadi 11,8. Ya, jadi di sini gue mau coba fuel consumption-nya ada berapa sih kalau lo misalkan bawa nyantai gitu ya. Nanti bakalan gue riset nih. Jadi berapa sih konsumsi bensinnya. Ya setahu gue sih ya kalau 250 cc gitu kan. 250 cc yang 2 silinder gitu atau enggak 250 cc motor lainnya tuh banyak teman-teman gue tuh bilang konsumsi BBM-nya sebenarnya nggak parah-parah banget ya gitu ibaratnya, apalagi yang udah fuel injection itu bisa dapat 130 140 sebenarnya ya dengan bawa nyantai ya, misalkan dipakai touring jadi lu nggak sering kebut-kebutan gitu ya, itu tuh bisa tercapai segitu gitu. Nah gue mau coba nih iseng-iseng, nanti kita berhenti tengah jalan dulu sebentar. Nah, kayaknya kita berhenti di sini ya guys. Sambil gue coba mau reset MID-nya. Ya oke, jadi gue mau nyetel MID-nya dulu dan gue coba mau reset ya. Kita coba di powernya full aja ya guys. Jadi di power F. Terus KTRC-nya mungkin kita turunin jadi 1 kali ya. Jadi seakan-akan gue mensimulasikan full power berapa sih. Toh mode yang paling sering dipakai sama orang-orang kan itu ya. Nah average-nya gue reset nih, sebenarnya gue nggak pengen reset sih. Terus range-nya gue mana tuh, average-nya udah gue reset semua, tripnya juga gue reset. Gue takutnya malah ke ini trip B-nya ya. Sebenarnya gue nggak pernah ngereset trip sih. Oke, jadi kayaknya semuanya udah gue reset. Nah sekarang kita coba simulasikan. Di sini gue langsung AV ya, average.
Kita akan coba. Oke, langsung bawa jalan, nanti malah jadi wah, langsung jambak. Ya, kita simulasikan saja. Mungkin kita riding sekitar 10 menit ya, sambil ngobrol-ngobrol. Buang-buang waktu demi ngelihat average fuel consumption-nya. Ya, ini ceritanya kita lagi jalan-jalan santai gitu ya, lagi touring gitu kan, yang nggak pakai berhenti gitu guys. Ya, sedikit-sedikit nakal lah. Contoh kayak di sini, kayaknya kita bisa ngebut nih guys. Kalau ngebut gimana ya, kadang-kadang ada sedikit ngebutnya gitu kan. Ya biasanya kayaknya kalau 2 silinder itu mungkin sedikit lebih irit kali guys ya, karena silindernya juga lebih sedikit. Ya tapi biasanya sih dapat kalau 2 silinder mungkin dapat 120, 130 ya. 120 tuh kalau memang udah include kemacetan kali ya. Kalau touring sih waktu itu ada yang sempat nge-review CBR 250 RR gitu ya. Ada yang bilang dia bisa sampai, kalau bawanya santai banget tuh bisa sampai 140 gitu. 140, 150 gitu ya di MID. Ya. Terus banyak beberapa teman-teman yang pakai ZX 25R juga fuel consumption-nya ada yang 119, ada yang 120. Ya tapi sekitar segitulah ya. Nah, di sini kita jalan sebentar udah dapat 118,7. Oke, 18,7 km per liter, naik 19. Kalau gua bawanya santai itu langsung naik deh, guys. Ya. Jadi pas lagi ada kosong kita coba ngebut gitu ya. Ya, jadi gue juga biasanya sih ya kalau gue misalkan habis isi bensin gitu, biasanya gue riset tuh semuanya guys. Gue biasanya kalau setiap pakai motor itu, setiap isi bensin gue selalu ngeriset trip A, trip B gitu ya, sama average speed gitu kan, average fuel consumption dan average speednya gue hapus juga gitu. Jadi gue tuh biasanya kalau isi bensin tuh gue pengen tahu berapa sih konsumsi BBM-nya gitu kan, yang gue lakukan di perjalanan gue sampai bensin gue habis ya. Tapi ibaratnya for the sake of the content, for the sake of all of you gitu ya, yang nonton video gue gitu kan ya. Jadi gue belum habis bensin gue reset. Gue juga pengen ngasih tahu ke kalian sebenarnya berapa sih fuel consumption dari si ZX 25R gitu ya. Walaupun sebenarnya ini nggak akurat ya guys ya, ini karena gue jalan cuma sebentar gitu kan, nggak akurat banget. Ya tapi gue biasanya pakai MID dari motor gitu ya. Itu biasanya buat ngecek sih seberapa hemat lah, seberapa boros ya motor gue. Tapi kalau misalkan motor khusus motor ZX 25R gitu, karena gue jarang pakai dan cuma dipakai di Sabtu Minggu doang, jadi nggak begitu akurat sebenarnya angkanya. Nah makanya gue mau coba simulasikan seberapa irit sih gitu kan. Ya, kita sambil jalan-jalan aja. Oke.
Ya guys, kelihatan udah naik jadi satu. Oh, turun lagi guys ke 119,9. Tadi sempat 120 tuh guys. Ya. Kalau dipakai super santai gua rasa bakalan jauh lebih irit ya. Oke, kita muter dulu di sini guys. Coba kita pakai agak santai gitu ya, tapi kadang-kadang nakal-nakal dikit gitu. Jadi lebih pakai gear-gear atas lah buat cruising gitu ya. Kita akan coba berapa fuel consumption-nya. Ya tadi baru sekitar 5 menit kali ya. Kita coba ya beberapa menit lagi lah. Ya kita muter-muter. Cuacanya dingin guys. Aduh, semoga pemandangannya bagus ya guys. Kayaknya berawan juga sih di atas. Oh ya, kita coba jalan-jalan ke jalan baru itu guys. Nah, kita muter-muter di situ tuh. Udah dibuka belum sih? Gue mau coba iseng-iseng gitu kan. Oh, udah dibuka guys. Oh, rame banget ya guys pesepeda. Ini apa nih, restoran? Ya, kita mensimulasikan sedikit kayak kemacetan, keramaian gitu ya. Ini kita ngikutin para pesepeda nih pada kemana nih. Kita juga pesepeda juga guys, soalnya pesepeda, cuman bedanya kita menggunakan motor. Oh, lagi banyak yang olahraga guys ya. Ya, tapi menyarankan juga bagi yang keluar-keluar jangan lupa tetap untuk menggunakan masker, karena gue lihat banyak banget yang nggak pakai masker gitu ya. Corona menurut gue sih belum selesai gitu guys, jadi ya tetap waspada, jaga diri Anda baik-baik. Ini gue nggak tahu, gue muter-muter aja nih guys. Udah dibikin jalan baru di sini guys ya. Mau dibikin sesuatu juga nih kayaknya. Kita balik lagi ke tempat kita masuk tadi guys. Oh, jadi muter ke situ. Tadi gue juga lihat ada pertigaan ke tempat komplek, gue juga bisa lewat sini. Mantap, mantap. Gue baru tahu nih jalan ini udah dibikin nih.
turunannya. Oke, kita riding lagi. Iya, kita muter. Oke, konsumsi bensin turun lagi guys ke 19,6. Pokoknya setiap gua mulai nakal gitu, yang ngegas nggak jelas, langsung turun nih. Wah, ini tapi kosong juga guys. Wow, it's an open road. Let's do this. Oh my god. Oh my god. Ya, kita langsung santai lagi guys. 19.1 ya konsumsi BBM-nya. Kalau dipakai buat ya sedikit nakal, kadang santun gitu ya, jadi berkisar antara yaitu 19 komaan ya. Oh iya, bensin gue lupa ngasih tahu ya. Ini bensin yang gue pakai ini sementara ini masih menggunakan Pertamax Turbo ya. Jadi gue pakai Pertamax Turbo. Gue juga udah bikin video lah banyak tentang gue isi bensin. Gue udah 2 kali isi bensin gitu kan menggunakan Pertamax Turbo gitu. Ya jadi gue takutnya kalau misalkan ada yang beda gitu kan, ya mungkin bensinnya beda kali ya. Ya yang pasti gimana pun juga motor kayak gini gitu ya udah dapat 119, menurut gue sih cukup lumayan ya, lumayan irit ya. Asal dipakai daily sih gua rasa bisa sampai tembus 120-an gitu kan. Lu kan kalau dipakai daily di jalan raya beneran gitu ya, kan pasti lu kebanyakan cruising gitu ya, ketimbang ngebut-ngebutan kayak tadi gitu. Jadi mungkin bisa lebih besar ya. Nah ini aja gue nyantai dikit langsung ke 119,5 guys tuh. Average 19,5 km per liter. Terus apa ya, gue mau ngasih tahu juga ya, ganti gigi yang enak tuh di RPM berapa sih ya. Apalagi kan ada fitur quick shifternya juga, jadi mungkin lebih nyaman buat cruising gitu ya. Gue ganti gigi di RPM 4000-5000 pakai quick shift. It's very comfortable ya, bener-bener nyaman. Ganti giginya juga, aduh, ceteknya tuh lebih lembut ketimbang di apa RPM-nya di bawah itu gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya bisa di RPM di bawah 4000 pun juga quick shiftnya jalan gitu kan. Tapi memang akan lebih enak di RPM 4000 lah, 4000 sampai 5000 itu quick shiftnya lembut banget. Ya jadi lo nyaman juga cruising. Ini gue juga lagi cruising, gue ganti gigi ini 4000, 5000 gue ganti gigi. Nah, tuh lembut banget. Ya, tiba-tiba langsung naik lagi ke 19,9. Waduh. Ya,
19,9. Oke. Ini bukan ini ya. Jadi di sini MID-nya gua nyetingnya bukan yang current ya guys ya, kan ada current fuel consumption gitu ya. Jadi ini bukan current fuel consumption tapi ke average ya. Kalau currentnya ini di sini nih. Nih, ini gua kasih tahu. Jadi gua coba ganti ke, nah ini current full consumption ya. Jadi misalkan gua riding itu dia langsung ubahnya lebih cepat daripada yang average. Kalau average kan rata-rata ya. Nah, lo bisa lihat kalau di current gua sekarang ini riding kayak gini tuh dia di 21,7 km per liter. 24,3 km per liter. Gua lepas gas naik 2,27 gitu ya. Nah, kalau gua lepas bahkan bisa sampai 85 tadi ya, lo bisa ngeliat sendiri. Sekarang 29, 21. Oke, kita balik ke komplek perumahan gua dulu. Ya, jadi ya menurut kalian gimana? Apakah ini irit? Gue udah mau nyampe komplek rumah gua. Ya, kita udah riding udah lebih dari 10 menit ya. Ya semoga aja akurat sih, tapi lo bisa dapat gambaran setidaknya ZX25R tuh kalau dipakai tuh ya segini gitu fuel consumption-nya guys. Oke, kita coba sekali muter lagi lah. Kita muter di bundaran sana. Bisa nggak dapat 21 nih? Iya, oke, ini gue balikin lagi MID-nya ke average ya guys. Jadi average fuel consumption. Nah, ini juga gue senang nih. Gue juga lo mau mention ZX25R di bawah RPM 4000, di bawah pelan gigi 5 itu sama sekali nggak endut-endutan. Jadi makanya motor ini cocok banget buat low speed cruising ya gitu, buat nyantai gitu kan, jalan nikmatin pemandangan gitu loh, tetap pakai gigi atas. Itu enak banget. Kawasaki udah mendesain gearingnya, transmisinya dengan sangat enak sih. Jadinya nggak ada gejala endut-endutan, gejala kayak koplingnya masih kayak mau dipencet lah gitu ibaratnya. Dia nggak ada. Nih gue pelan, gue lagi mau muter gitu di bawah 4000 rpm. Ya 20,7. Apakah masih bisa naik lagi? Ya kalau lo bawa pelan gini ya dia bakalan irit sih. Oke, di sini ada average speednya nggak ya? Gue penasaran, gue coba. Oh, di sini nggak ada average speednya guys. Oke, jadi gitu aja. Lo bisa lihat data-datanya. Tadi gue sempat nge-cycle ya antara average sama current gitu ya. Jadi gitu aja guys. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ke channel gue dan leave a like dan komen di bawah guys. Gimana menurut kalian tentang fuel consumption dari ZX25R? Ntar dulu guys. Pak. Oke guys, jadi gitu aja. Thank you banget. Jangan lupa untuk subscribe ke channel gue, leave a like and comment di bawah. Menurut kalian gimana tentang fuel consumption dari si ZX25R guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.